Berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Kau mengumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama-sama untuk terus duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Terima kasih, biar malam hari ini apa yang kami lakukan itu menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
hatiku takkan gentar, sebab kau tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Banyaklah yang telah Kau berbuat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sungguh mulia atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu atas kami. Haleluya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untuk daun dapat
apa dan raja mengasihimu, mengasihimu, memuliakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, simu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerinduan kami mau mengasihi Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengikuti jalan-jalan-Mu yang terus Engkau tunjukkan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau sangat-sangat baik. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu berlimpah di dalam kami. Kami bersukacita bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Dan semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Haleluya, banyaklah yang Kau perbuat. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Allahku. banyaklah Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dapat ku hitung maka kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. tiada Allah Yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh kau dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya tiada Allah Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. tiada Allah Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. haleluya.
hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Dan dengan pujian dari awal. Di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Dan siapkan hati kami untuk kau isi dengan kebenaran-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu mematimu.
kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, besar sungguh kasih sayang-Mu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan anugerah-Mu. Kami boleh semua bersekutu bersama-sama kembali malam hari ini. Kami tahu Tuhan terus menyatakan dirinya lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semakin diperlengkapi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami dapat memuaskan hati-Mu hari ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom, selamat malam. Cheers. Oke.
Baik. Shalom keluarga Yeye, keluarga Marvel. Shalom Tian sama Esther. Salam semua. Shalom Jelita. Shalom Kak Kesya. Salam semuanya. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya. Shalom Glory dan Boas. Baik, puji Tuhan. Shalom yang di radio. Satu ya. Baik, puji Tuhan. Ya, kita mulai. Oke, ini dia. Percaya saudara, setiap kita terus dibawa untuk semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bagaimana jalan-jalannya, saudara. Secara perlahan, saudara, kita akan mulai mengerti dan kita akan mengalaminya. Gitu. Kita akan melihat, saudara, perubahan-perubahan akan semakin cepat terjadi, saudara. Saudara, di belahan Timur Tengah sana, saudara, kan yang terjadi pergolakan ya. Orang-orang yang selalu masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua, maka mereka akan melihat tanda-tanda itu, saudara. Tanda-tanda perang gitu ya. Kalau terjadi perang, pasti gak tahu saudara mau doain apa gitu kan. Karena saudara kalau didoakan damai, berarti kan jadi lama gitu. Tuhan gak datang. Jadi gak tahu yang harus doakan apa gitu. Kalau ingat saudara, kalau kita dulu ada di sana gitu ya. Ya, itu agama yang satu membela negara yang sesuai dengan agamanya, yang satu juga begitu gitu ya. Di serba sulit, dilema gitu. Nah, tapi bagi kita saudara, segala kejadian apapun yang terjadi tidak begitu mempengaruhi lagi. Itulah salah satu tandanya kita itu sedang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, dengan mengetahui itu, kira-kira keputusan apa yang akan saudara ambil setiap hari? Orang yang berhikmat saudara tentu akan mengambil keputusan yang benar. Apa keputusan yang benar? Tentu mulai semakin tekun mendengarkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Mulai semakin butuh Tuhan. Semakin hari akan semakin lapar dan haus akan Tuhan. Itulah orang berhikmat, saudara. Itulah orang yang sedang membangun rumahnya di atas gunung, saudara. Ya, itulah orang yang sedang naik ke gunung kudus Tuhan. Itulah orang yang menghampiri kota yang dijaga oleh Tuhan sampai pagi. Di mana mata Tuhan tertuju kepada kota itu. Orang-orang itulah yang tinggal di Yerusalem baru gitu. Di mana para malaikat Allah menjagainya dengan damai sejahtera, saudara. Itulah orang yang tidak tersentuh lagi oleh dunia ini, saudara. Ketika engkau berdoa gitu ya. Ketika engkau belajar berdoa. Ketika engkau mulai begini memperbaiki sikapmu dalam mendengarkan firman Tuhan. Menghormati Tuhan setiap hari gitu ya. Mulai mengucapkan kerinduan kepada Tuhan gitu ya. Mulai menangisi segala kelambatanmu dalam mengikut Tuhan gitu. Itulah orang yang berhikmat, saudara. Dan semakin kita itu, saudara, terus mendengarkan firman Tuhan, yang terjadi adalah, saudara, goncangan demi goncangan akan semakin cepat terjadi. Nampaknya kita gak berbuat apa-apa. Iya,
Makanya saudara, iblis itu akan heran saudara. Karena pergerakan Tuhan tidak seperti dulu lagi. Mungkin di waktu yang lampau ketika orang Kristen berdoa, mungkin mereka tergoncang gitu. Dan mereka itu menjadi berjaga-jaga saudara, untuk setiap doa-doa daripada orang Kristen gitu. Doa yang menggelegar, bahasa roh mungkin gitu. Jadi mereka semakin lihai dalam berlindung gitu, dari serangan doa-doa orang Kristen gitu. Oke? Nah, sekarang Tuhan, dia kan mulai semakin nyata, semakin banyak orang yang menerima dia. Tuhan yang datang kedua kali ya, bukan yang dulu lagi. Kalau Tuhan yang dulu itu saudara sudah bisa diprediksi saudara. Jadi sekarang ini saudara, pikirkanlah sesuatu hal yang baru. Pikirkanlah kalau Tuhan itu sedang sedang melakukan sesuatu yang tanpa seorang pun yang tahu. Kalau dikatakan tanpa seorang pun yang tahu, iblis pun tidak tahu. Nah, ini yang membuat segala sesuatu berubah tanpa terkendali lagi gitu. Nampaknya kelihatan itu seperti satu kebingungan gitu, kegoncangan gitu. Tetapi saudara, bagi kerajaan Allah, pekerjaan sedang berlangsung, peperangan sedang berlangsung gitu. Musuh-musuh sedang diikat gitu. Musuh-musuh sedang ditaklukkan gitu, secara elegan gitu. Itu yang terjadi saudara. Jadi saudara, tahukah saudara, ketika kita itu mulai merindukan Tuhan ya, ketika engkau mulai tahu apa artinya berdoa, engkau tahu apa yang kau doakan, saudara kan mulai belajar gini. Karena setiap hari mendengarkan firman Tuhan, tentu kan saudara tidak akan mendoakan lagi hal-hal yang remeh-temeh kan. Karena justru ketika kita mendoakan untuk kebutuhan kita sedang memperlambat jawaban doa kita. Tapi ketika kita tidak terlalu mempedulikan itu, kita hanya memandang Tuhan gitu. Hanya berdoa gitu. Tuhan, hari ini biar kiranya aku bisa mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini jangan kiranya seperti hari kemarin Tuhan. Hari kemarin rasanya gimana ya? Aku gak merasakan Engkau Tuhan gitu. Bosan lah kayak gitu. Tuhan, hari ini aku mau merasakan Engkau. Tuhan, aku sangat merindukan Engkau. Saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa yang seperti itu setiap hari, tentu saudara, sorga itu akan bergerak saudara. Ya, maka jadi setelah itu pun Roh Kudus juga akan bergerak kan. Apa yang akan Roh Kudus gerakkan? Tanpa mengajari Roh Kudus saudara, Roh Kudus itu pasti akan menggerakkan kita untuk membaca firman Tuhan. Ketika kita mulai mengambil langkah membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus juga akan mencerahkan kita, sehingga itu menjadi kesukaan bagi kita. Oke? Tuhan pun akan mengatur kita semakin punya banyak waktu. Tahukah saudara, yang terjadi sesudah semakin banyak orang merenungkan firman Tuhan ini? Wow. Itu sesuatu yang sangat besar terjadi. Akan terjadi ledakan di mana-mana. Iya. Ledakan kegoncangan di mana-mana, saudara. Tetapi bagi kita, kita itu seperti tinggal dalam dalam bunker gitu loh, saudara. Bunker itu dia apapun yang terjadi di luar, kalau dia itu bunker yang sangat tebal dia gitu. Itu hampir boleh dikatakan apapun yang terjadi di atas tidak ketahuan, tidak kedengaran. Kira-kira seperti itu kota perlindungan gitu. Saudara, kalau saudara lihat saudara, ketika Iran mencoba menyerang gitu ya, mereka itu mencoba gini saudara. Mereka ingin mencoba membuktikan bahwa pertahanan Israel itu ya tidak ada apa-apanya. Mau apa sih yang sudah-sudah ini. Lalu mereka serang gitu.
Karena mereka berpikir, saudara, mereka berpikir, apa sih? Jadi sebetulnya selama ini ada dendam yang luar biasa. Gitu. Heran aja mereka gitu. Mereka lupa, saudara, kepada firman Tuhan, saudara. Mereka sebetulnya mau melawan firman Tuhan. Di balik ketegar tengkukan bangsa Israel, saudara, ada kasih mereka kepada Tuhan. Jadi ketika habis mereka nyerang, saudara, mereka bilang kan gitu kan, supaya jangan membalas katanya. Didesak gitu. Wah, negara-negara lain, Rusia, Cina pun mendukung Iran gitu. Tahu apa yang terjadi, saudara? Kita tahu, saudara. Gak perlu memang, saudara, kita itu bela Israel. Gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Kita bela dia, kita doakan. Seperti di ini. Suka, mari kita doakan Israel kan. Gak kayak gitu. Mari kita lihat apa yang akan Tuhan lakukan. Itu saja. Gak perlu kita bela siapa-siapa di sini. Bagian kita itu, mari kita pandangi pekerjaan Tuhan. Itu saja. Gak usah kita ikut campur tangan di situ. Gak ada gunanya. Nasihat kita tidak diperlukan oleh Tuhan. Doa-doa kita tidak dibutuhkan oleh Tuhan pada saat itu. Iya. Karena Tuhan tahu apa yang mau dia lakukan. Gitu. Kita gak perlu mengajari Tuhan. Kita gak perlu bujuk-bujuk Tuhan lagi. Saudara, Israel mulai melakukan serangannya. Dan Iran mulai membuka, mengaktifkan semua, semua itu yang Iron Dome itu, saudara. Pertahanan, senjata pertahanan itu, saudara. Karena, saudara, selama ini, saudara, memang Israel itu tidak terprediksi, saudara. Iya. Karena hikmat Tuhan memang seyogianya ada di dalam mereka, saudara. Iya. Ibaratnya, saudara, orang yang nyerang Israel itu seperti melawan Tuhan. Dan yang diurapinya. Nah, jadi saudara, ketika kita melihat semua, mendengar semua kejadian apapun yang sedang terjadi, saudara, mari mulai diam-diam, saudara, ikatlah perjanjian dengan Tuhan. Tuhan yang sudah berbicara kepadamu setiap hari. Apa yang kau dengarkan setiap hari adalah kehidupan. Ya. Persekutuan kita setiap hari ini menjadi tembok perlindungan bagi kita, saudara. Dari serangan apapun. Dari serangan wabah, sakit penyakit. Dari serangan peluru-peluru yang nyasar atau apapun, saudara. Persekutuan kita setiap hari ini. Ketika kita mendengarkan firman yang baru. Ketika kita berani melangkah keluar, saudara. Dari kepercayaan yang lama. Ketika engkau dengan teguh gini, saudara. Belajar menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang selama ini tidak kau kenal. Sudah waktunya, saudara, engkau tidak perlu diajar lagi oleh para pendeta-pendetamu yang lama. Ya. Sudah waktunya. Sudah waktunya engkau belajar mengenal Roh Kudus. Sudah waktunya engkau belajar mengenal Tuhan yang sudah datang kedua kali. Sudah waktunya, saudara, engkau merindukan Dia setiap hari. Sudah waktunya, saudara, segala kerinduanmu itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Gitu. Sudah waktunya engkau belajar menjadi dewasa. Tidak cengeng lagi, saudara. Sudah waktunya engkau menjadi orang yang tangguh gitu. Iya.
Siapapun di sini, termasuk anak-anak semua. Sudah waktunya kalian belajar tentang tokoh-tokoh, mengingat tokoh-tokoh muda di dalam Alkitab gitu. Ingat siapa mereka. Mereka orang-orang muda. Daud ketika dipanggil oleh Tuhan adalah orang yang sangat muda, 15 tahun. Ketika dia bersekutu dengan Tuhan, ketika dia sendirian di padang gurun, itulah Daud. Yusuf juga orang muda. Yeremia, nabi-nabi, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka orang-orang muda. Mereka 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun ketika mereka dibawa ke pembuangan. Siapapun engkau semuanya, para anak-anak di sini. Engkau mesti belajar memandang kepada Tuhan. Ya. Sudah waktunya engkau tampil. Sudah waktunya engkau melihat perlindungan Tuhan, gitu. Penjagaan Tuhan atas hidup. Gak waktunya lagi engkau takut dengan segala apapun di depan. Ini waktunya engkau berani mengambil alih pemerintahan ini. Ya. Oh, tentu bukan dengan cara paksa. Hanya dengan membiarkan Tuhan memakai dirimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku masih muda. Tuhan, aku tahu apa yang dikotbahkan, apa yang kau katakan, apa yang kau dengarkan setiap hari. Secara manusia, aku belum sanggup menanggungnya. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi aku. Karena aku ciptaanmu. Engkau punya rancangan yang baik atas hidupku Tuhan. Tuhan, sejak dari masa mudaku, sejak aku mulai mandiri Tuhan, sejak aku mulai mengerti apa yang baik dan yang jahat, Tuhan, aku persembahkan hidupku. Aku taruhkan tubuhku di mezbahmu Tuhan. Aku tahu aku tidak mengerti kata-kata ini Tuhan. Tapi aku tahu suatu saat aku akan menjadi dewasa. Saudara, semua kita yang ada di sini, lihat apa yang kita dengarkan. Firman yang sangat luar biasa. Kata-kata ini saudara, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Itulah artinya kita mulai memandang Tuhan. Ya, semakin hari saudara, Tuhan itu akan menyatakan dirinya, menampakkan dirinya. Gak perlu kita bangkit-bangkitkan, gak perlu kita berdoa kayak dulu saudara, bertalu-talu, tidak. Gak perlu kita ajarin anak-anak kita mendoakan doa-doa hafalan gitu, gak perlu. Karena firman Tuhan berkata, hanya dengan memandang kepada Tuhan saja, maka pertolongan Tuhan, maka malaikat Tuhan, itu seperti memandang wajah Bapaknya, wajah Allahnya. Dan mereka, anak-anak kecil itu, pasti dilindungi oleh Tuhan. Ya. Ini waktu walaupun bagi dunia saudara. Bagi orang-orang yang tidak mau keluar dari kepercayaan yang lama, yang masih terus dengan roh agamawi saudara. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang buruk bagi mereka. Mereka akan berkata, Tuhan lebih baiklah aku mati saja di luar. Aku gak tega melihat nanti bagaimana anak-anakku begini. Karena tidak punya pengharapan saudara. Iya. Karena apa saudara? Tuhan sudah lama meninggalkan itu. Tuhan sudah lama meninggalkan Yudea, meninggalkan Israel. Dan sekarang saudara, ketika dia turun pertama kali di daerah yang paling, di negara yang paling rusak. Tapi dari situ Tuhan itu memancar. Dan pancarannya sampai ke tempat ini. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan sedang ada di antara kita, mengajari kita, membimbing kita,
menuntun kita. Siapapun kita, selama apapun anak-anak kita, sanggup diajari oleh Tuhan. Bisa. Itulah Tuhan kita, saudara. Saudara harus bangga dengan Tuhan kita. Saudara harus memuji-muji Dia untuk segala hikmatnya, untuk segala kehebatannya. Dia nyata. Iya. Tuhan sangat bersuka cita hari-hari ini, saudara. Iya. Saudara, setiap kali saudara saya mengucapkan satu firman gitu ya, itu saya merasakan, saudara, ada satu gairah yang luar biasa, saudara. Di satu sisi mungkin saya tidak melihat Tuhan. Ketika saya mengucapkan perkataan-perkataan ini nampaknya biasa. Tapi saya tahu, saudara, Tuhan yang luar biasa sedang dengan girang-girangnya. Ya. Maka saudara, ketika engkau mendengarkan firman ini, bangunlah, bangkitlah, pandanglah wajah Rajamu. Iya. Dia yang menjagai engkau sejak dari kandungan ibumu. Dia segera akan menampakkan diri. Iya. Dia temanmu, dia sahabatmu, dia ibumu, dia bapakmu juga. Dia saudaramu perempuan, tapi dia juga saudaramu laki-laki. Iya. Dia temanmu yang sangat engkau andalkan, yang dengan diam-diam membimbingmu terus, saudara. Ya, mungkin selama ini engkau gak menyadari penyertaan dia. Tapi bukti kalau engkau ada sampai hari ini, itu membuktikan kalau Tuhan itu memang mendampingi engkau. Roh Kudus yang lembut itu telah mengajari engkau. Ya. Buah dari ketekunannya sedang dia lihat di dalam dirimu. Gitu. Ya. Saudara, setiap kali ada orang yang mengucapkan firman ini, siapapun dia, saudara, disitulah, saudara, Tuhan itu semakin nyata setiap hari. Iya. Ketika engkau tidak takut, ketika engkau mulai berani, oh disitulah, saudara, engkau sedang bekerja sama dengan Tuhan. Ketika engkau menjadi yakin gitu, ketika engkau mulai menjadi semakin rindu bangun pagi gitu, seperti ini misalnya, setiap sore kita bersekutu gitu. Ketika kita mengingat hari persekutuan kita, engkau semangat gitu, jantung mulai berdegup gitu, karena engkau akan segera berjumpa dengan Tuhan yang selama ini tersembunyi darimu. Namun dia telah membimbing. Diam-diam dia berfirman di dalam dirimu, jangan takut. Engkau akan melalui semua ini bersama dengan aku. Ya. Tetaplah rendahkan dirimu. Tetaplah pandang aku gitu. Ya mungkin saat ini engkau tidak pintar dalam mendengarkan suaraku. Engkau tidak hebat dalam melakukan segala apa yang aku ingin engkau lakukan. Engkau mungkin tidak cukup berpengalaman. Tapi ketahuilah, kalau engkau masih mau ada di sini, mendengarkan setiap perkataan-perkataanku setiap pagi, maka tidak ada yang pernah mustahil bagimu. Secara perlahan namun pasti, engkau akan semakin berani. Engkau akan semakin berhikmat, karena hikmatku ada di dalam engkau. Ya. Engkau akan semakin memiliki takut akan aku. Dan engkau akan mengerti apa itu takut akan aku. Takut akan aku adalah hormat akan aku. Tapi hormat yang kuharapkan bukanlah hormat takut manusia, bukan. Tapi hormat yang kudus. Cinta akan aku adalah hormat akan aku. Ya. Mau mendengarkan aku adalah mengasihi aku.
Secara diam-diam engkau berdoa supaya engkau mampu melakukan apa yang kuperintahkan. Itu juga adalah takut akan Tuhan. Secara diam-diam aku menaruhkan diriku di dalam engkau. Dan diriku di dalam engkau seperti benih yang akan bertumbuh. Akan menjadi pohon yang besar. Di mana akan banyak burung-burung bersarang di sana. Akan banyak binatang beristirahat di bawah rindangnya. Dan ada para musafir yang akan datang menikmati indahnya buahmu. Ya. Itulah saudara-saudara yang sudah pertama didapatkan oleh Tuhan. Ya. Engkau mesti berani mempercayai Tuhan yang seperti itu. Semakin lekatkan hatimu kepada Tuhan. Dia nyata. Setiap kata-kata yang saya ucapkan itu datang dari lubuk hati Tuhan yang paling dalam. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita semua. Ya. Siapapun Tuhan menurut engkau saat ini. Mungkin selama ini mungkin nampaknya Tuhan saya dengan Tuhan saudara itu berbeda. Tapi yang saya sedang katakan, Tuhan yang di dalam dirimu, yang kau kenal selama ini, sedang menyatakan dirinya dalam rupa yang berbeda. Tapi perkataannya adalah tetap seperti perkataan yang kau dengarkan dahulu. Dia tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi engkau. Dia sangat mengencourage engkau. Dia adalah Tuhan yang membimbing. Baik saudara, mari kita coba lanjutkan. Manusia selalu bersikap seperti ini terhadap Tuhan. Bagaimana mungkin hal itu tidak menyedihkan Tuhan? Dengan menjadi manusia, Tuhan telah mengalami penderitaan dan penghinaan yang luar biasa. Oleh karena itu, betapa jauh lebih buruknya membuat Tuhan menerima ajaran manusia. Seperti saya katakan kepada saudara. Tak ada gunanya saudara kita mengajari Tuhan untuk setiap apa, keputusan apa yang diambil oleh Tuhan tentang apa yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Gak ada gunanya kita seperti murid-murid Tuhan lagi selalu mendesak Tuhan. Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan Israel? Itu yang dilakukan oleh gereja-gereja. Entah apa tujuannya. Kata-katanya selalu sama, itu terus yang diulang-ulang. Iya. Bukankah itu seperti orang mati, saudara? Yang hanya bisa melakukan apa yang sudah berulang-ulang dia lakukan. Itulah orang mati, saudara. Jadi begitu banyaknya saudara orang-orang hidup seperti mayat-mayat hidup, saudara. Sebetulnya mereka sudah mati. Kenapa, saudara? Mereka tidak lagi melihat terang seperti yang saudara dengarkan tadi. Lihat saudara, betapa mendengar perkataan-perkataan tadi, betapa kita itu tenangnya saudara. Iya kan? Itu kan bukan kata-kata hampa. Yang saya ucapkan itu kebenaran. Ya kebenaran lah. Karena Tuhan kan Tuhan yang maha kuasa seadanya. Amin saudara. Bukankah selama ini saudara dia sudah membimbing kita? Dia sudah melepaskan kita dari berbagai macam hal. Kalau saya ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami gitu. Sudah banyak cerita yang sudah dengarkan. Dan rasanya setiap hari itu ada. Lihatlah perjalanan kita selama beberapa tahun ini saudara. Ketika saya meninggalkan kenyamanan. Ketika saya belajar mempercayai bahwa Tuhan menyediakan. Bukankah semua terjadi? Mau bilang apa lagi? Bukankah kita telah melihat mujizat yang banyak? Iya. Apakah orang-orang kaya bisa merendahkan kita? Enggak. Apakah para pejabat bisa merendahkan kita? Tidak kan? Bukankah orang yang sederhana ini telah menumpangkan tangan atas orang-orang yang hebat, saudara? Menurut dunia ini.
Ya, dan Tuhan itu terus membimbing kita setiap hari. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan tadi, bukankah saudara bersuka cita? Bukankah harusnya engkau bangga? Bukankah harusnya perkataan-perkataanmu juga akan membangkitkan semangat keluargamu? Amin. Ya. Bukankah engkau semakin bersemangat mempersembahkan dirimu ini kepada Tuhan? Kan dia tidak mencari orang pintar. Dia tidak mencari orang hebat gitu, yang sekolah tinggi. Tidak kan? Dia mencari ibu-ibu seperti saudara. Ibu-ibu rumah tangga. Orang-orang biasa. Mungkin engkau tidak tahu, tidak pintar berkata-kata. Tidak pintar berkata-kata firman Tuhan. Tidak banyak ayat dari Alkitab yang engkau ketahui. Tapi ketika engkau mengetahui kalau Tuhan itu sudah datang kedua kali dan engkau sudah menyambut dia di rumah. Walaupun tadinya engkau belum mengerti kan apa maksud semua perkataan ini. Tapi diam-diam saudara, engkau mulai menjadi dewasa. Ya kan? Ya. Karena Roh Kudus yang sama yang pernah engkau terima, itu Roh Kudus yang sama yang membimbingmu. Bukankah engkau merasakan damai sejahtera? Bukankah engkau merasakan bagaimana ketakutan itu sirna dari dirimu? Bukankah engkau semakin bersemangat mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu? Ya kan? Dengan menjadi manusia, Tuhan telah mengalami penderitaan dan penghinaan yang luar biasa. Oleh karena itu, betapa jauh lebih buruknya membuat Tuhan menerima ajaran manusia. Kedatangannya di antara manusia telah melucuti dia dari semua kebebasan. Seolah dia dipenjarakan di dunia orang mati. Dan dia telah menerima dibedah oleh manusia tanpa perlawanan sedikit pun. Saudara tahu artinya? Ya. Memang saudara, kalau kita melihat saudara bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali, pertama kali kalau saudara lihat, kalau saudara baca sejarah mereka, saudara, wow, dikuliti habis-habis, saudara, dibedah habis-habis oleh para ahli-ahli teologi. Tentu mereka memakai Alkitab, saudara. Saudara tahukah saudara, sampai hari ini tidak pernah ada kesepakatan yang sama antar denominasi yang satu dengan denominasi yang lain. Padahal sama-sama baca Alkitab. Lihat saudara. Tapi mereka bangga mengatakan mereka kenal Tuhan. Iya. Tubuh Tuhan sudah terpecah-pecah selama ini. Sudah dicabik-cabik oleh mereka, saudara. Iya. Dengan berbagai perbedaan ajaran, saudara. Ajaran karismatik kah? Pentakosta kah? Injili kah? Aduh. Bukankah, apakah Tuhan membuat semua denominasi-denominasi itu? Padahal mereka mengatakan semua Kristus Yesus adalah kepala gereja ini katanya. Lah. Tapi berbeda dengan yang lain. Tapi saudara, secara perlahan saudara, saya tahu saudara, saya tidak lagi sedang mengajari saudara. Saya hanya sedang mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada kita semua. Ya, semakin hari saudara, kita itu semakin lembut di hadapan Tuhan. Ya.
Tidakkah ini memalukan? Ketika datang di antara keluarga manusia yang normal, Yesus telah menderita ketidakadilan yang terbesar. Bahkan yang lebih memalukan adalah bahwa dia telah datang ke dunia yang penuh debu ini dan merendahkan dirinya ke kedalaman yang paling rendah dan telah menjadi tubuh daging yang sangat biasa. Ketika menjadi manusia yang sangat tak berarti, tidakkah Tuhan yang maha tinggi menderita kesusahan? Dan bukankah dia melakukannya demi umat manusia? Pernahkah ada suatu saat ketika dia memikirkan dirinya sendiri? Pernahkah ada suatu saat ketika dia memikirkan dirinya sendiri? Tidak, saudara. Cuman kadang-kadang, saudara, ketika kita melihat, ketika kita mulai memikirkan masa depan kita, saudara, ya, Tuhan senang menolong kita. Tapi saudara, kadang-kadang ketika dia harus menjawab semua kebutuhan kita, kadang kita terlena, saudara. Kita pengen terus hidup dalam anugerah, saudara. Jadi kadang-kadang, saudara, kita itu menolak Tuhan. Saudara, dulu saya tidak mengerti, saudara, ketika Tuhan mengatakan sampai kapan kamu terus begini. Setelah belakangan, saudara, saya mulai renungkan bagaimana dia itu mulai membawa kita, membawa saya kepada satu keadaan seperti tidak berarti gitu. Iya, gak dipandang orang lagi. Tidak ada lagi semangat untuk mendoakan orang gitu ya. Tadinya saudara saya begitu bersemangat, saudara, membuat orang mengalami Tuhan. Tapi saya tahu, saudara, Tuhan menahan dirinya. Karena Tuhan ingin menunjukkan sifat asli manusia, saudara. Ini. Jadi dengan mulai menerima segala keadaan itu, saudara, saya mulai mengerti firman ini, saudara. Ya. Tadinya mungkin, saudara, masa sih seperti ini? Karena kita telah tertipu, saudara. Kita selalu memandang Tuhan yang dalam kemuliaannya. Sementara berkat yang paling besar justru ketika dia meninggalkan kemuliaannya. Ya. Ketika kita rasanya, saudara, menerima ketidakadilan, disitulah kita merasakan perasaan Tuhan sebetulnya, saudara. Ya. Dan bukankah dia melakukannya demi umat manusia? Pernahkah ada suatu saat ketika dia memikirkan diri sendiri? Tidak. Setelah dia ditolak dan dihukum mati oleh orang Yahudi, dan diolok-olok dan diejek oleh manusia, dia tidak pernah mengeluh pada sorga atau memprotes pada bumi. Tidak seperti darah Habel, saudara. Tidak seperti darah para martir, saudara. Darah para martir itu, saudara, itu masih menyimpan sesuatu untuk membalas, saudara. Tapi darah Tuhan tidak begitu. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Godaan untuk memanggil malaikat dari sorga itu mungkin sangat kuat. Tapi dia tidak pernah memikirkan tentang keselamatan. Ya. Itulah Tuhan yang saya katakan yang memimpin saudara, yang membimbing saudara sejak engkau dari kandungan ibumu. Cobalah ingat sedikit siapa engkau. Ingatlah ketika engkau dulu kecil gitu. Ingatlah.
Sebentar saja ingat saudara. Karena kalau terlalu lama kita ingat, kita akan malu sekali di hadapan Tuhan. Dan itu tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Dia mau kita itu mengasihi Tuhan. Bukan karena kita melihat pertolongan Tuhan, bukan. Dia mau kita berubah gitu. Sama seperti Yusuf, saudara, ketika saudara-saudaranya itu menangis gitu. Mereka itu saudara sangat ini sekali, saudara, sangat takut sekali, saudara. Ketika tahu Yusuf adalah saudara mereka, justru mereka sangat takut gitu. Mereka aja takut bagaimana dengan anak-anak mereka. Mereka sangat malu gitu. Tapi Tuhan, Yusuf bilang apa, saudara? Enggak, jangan begitu ya. Saya tetap adik kalian. Walaupun saya adalah raja, orang-orang penting di sini. Saya tetap Yusuf yang lama, yang sama. Tahukah saudara? Tuhan yang membimbing kita selama ini, yang telah menjadi saudara sulung kita, saudara. Dia itu punya perkataan yang sama, saudara. Dia tidak malu kita sebut sebagai abang kita, sebagai kakak kita. Dia gak malu. Karena memang dia ditentukan menjadi anak sulung bagi semua. Roh Kudus yang sama yang menyertai dia, menyertai kita semua. Itu sebabnya dikatakan roh penghibur yang diutus Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus itu, saudara, adalah anugerah dari Bapa yang diterima oleh Yesus. Roh Kudus itu telah menghiburnya selama ini. Penghibur yang sama itu dia berikan kepada kita. Ya. Dan dia berkata, aku telah memilihmu sejak dari kandungan ibu. Iya, saudara. Ayo jalin hubungan dengan dia. Dia sangat dekat dengan engkau. Dia sangat mengasihi, dia sangat mengerti engkau. Tak ada yang perlu engkau takutkan ketika engkau menghadap kepada dia. Tak ada. Justru engkau mesti berterus terang kepada dia. Dan ketika engkau pun berterus terang, dia tidak seperti orang yang punya, kalau kita misalnya tahu kartu truf seseorang atau kesalahan seseorang, hanya kita yang tahu mungkin. Lalu kita memakai itu untuk mungkin menindas dia. Tuhan tidak begitu. Tidak. Tuhan tidak begitu. Ketika engkau curhat kepada dia, ketika engkau cerita kepada dia, dia tidak pernah bocor mulut, saudara. Ya, percayalah. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan itu, ketika engkau datang setiap pagi kepada Tuhan, saudara, dia menyelidiki hatimu gitu. Dia tahu apakah engkau datang dengan kerinduan atau tidak. Tapi sekalipun engkau datang dengan tidak kerinduan, punya kerinduan, engkau datang dengan rutinitas gitu mungkin awal. Karena sudah di dalam pikiran kita sering sekali terekam memori-memori, nanti paling kayak gini, paling kayak gini, paling kayak gini. Dia tahu itu kerusakan yang sudah berurat, berakar dalam pikiran kita. Kita sulit untuk merenungkan kalau Tuhan itu selalu baru setiap hari. Setiap kali kita bersekutu, Tuhan itu selalu baru. Kita sulit mempercayai itu, saudara. Iya. Tapi tahukah saudara, dengan segala kesabaran, dia ada di sana. Tadinya saudara, Tuhan itu kedinginan di luar, karena kita tidak biarkan dia masuk dalam kehidupan kita. Kita gak cerita sama dia. Seolah-olah Tuhan tidak perlu tahu masalah kita, saudara.
Dia tidak pernah mengeluh pada sorga atau memprotes pada bumi. Ketika saudara kita itu, ketika dia datang, lalu dia cerita sama kita, kan kita tidak tahu kan dia sedang bersama-sama dengan kita. Tapi dia sudah mulai memperhatikan kita. Gitu. Kadang dia ngintip dari jendela kita, saudara. Dia lihat kita ke dalam. Gitu. Pernah kita bukakan pintu kita bagi dia, tapi setelah itu kita tutup lagi. Saudara, dia tidak laporan kepada bapaknya. Dia selalu memohon kepada bapaknya. Berikan kesempatan Bapak. Karena dia tahu bapaknya juga tahu segala sesuatu. Karena kita miliknya dia kok. Dia tidak pernah mengeluh ke surga, saudara. Seperti yang sering kita lakukan. Saat ini tragedi ribuan tahun ini telah muncul kembali di antara orang-orang seperti orang Yahudi. Ini, tidakkah mereka melakukan dosa yang sama? Apa yang menjadikan manusia berhak untuk menerima janji-janji Tuhan? Bukankah manusia menentang Tuhan dan kemudian menerima berkat? Mengapa manusia tidak pernah menghadapi keadilan atau mencari kebenaran? Mengapa ia tidak pernah tertarik pada apa yang Tuhan lakukan? Di manakah kebenarannya? Di manakah keadilannya? Apakah ia memiliki nyali untuk mewakili Tuhan? Saudara, tanpa sadar, saudara, selama ini saudara, kita sudah mulai memiliki nyali untuk mewakili Tuhan kan? Inkarnasi, yang lagu inkarnasimu gitu kan. Gimana kata lagi? Ada lagu. Engkau yang berfirman, jangan kamu takut, perisaimu. Terus, oke. Nah, saudara, semua perkataan ini, saudara, ketika kita mendengarkan tentang cloning gitu ya, dulu ya. Ketika saya, saudara, dengan berani, saudara, mengatakan begini, saudara, kepada setiap orang. Kalau engkau punya iman, engkau sedang melihat Tuhan berdiri di hadapanmu. Saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Hidup saya ini bukan saya lagi sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Ketika saudara saya berkali-kali saudara, dengan berani, dengan iman, menyatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Itu adalah nyali, saudara. Iya. Walaupun saya tahu, saudara, itu bahaya. Siapa yang bisa menampung Tuhan, saudara? Bukankah Paulus sudah menjadi sombong ketika dia dipercayakan karunia ilahi, saudara? Ya kan? Bukankah Petrus ketika dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, bukankah dia menjadi sombong? Menegur Tuhan, menasihati Tuhan. Tapi yang menjadi permasalahannya, kalau tidak ada orang yang berani mewakili Tuhan, lalu sampai kapan orang akan melihat Tuhan? Saya tahu, saudara, ketika saya mulai menyatakan itu, saudara, orang-orang mulai meninggalkan kita, saudara. Iya kan? Tapi saudara, kita beranikan mengikuti Tuhan terus kan? Ya kan, saudara? Saya diam-diam dalam hati saya berdoa sama Tuhan. Saya sembunyikan, saya belajar semua. Seperti dikatakan tadi,
Ya, ada laporan sama Tuhan. Walaupun sebelumnya memang laporan gitu. Menunggu waktu Tuhan adalah hikmat, saudara. Menunggu Tuhan bertindak adalah hikmat. Mengetahui segala sesuatu ada waktunya adalah hikmat. Di mana rasa keadilannya? Berapa banyak hal yang dikasihi manusia yang juga dikasihi oleh Tuhan? Manusia tidak bisa membedakan dua hal ini. Ia selalu mengacaukan antara hitam dan putih. Ia menindas keadilan dan kebenaran serta mengangkat ketidakadilan dan ketidakbenaran tinggi di udara. Ia mengusir terang dan melompat-lompat di tengah kegelapan. Mereka yang mencari kebenaran dan keadilan malah mengusir terang itu. Mereka yang mencari Tuhan menginjak-injak Dia di bawah kaki mereka dan mengangkat diri mereka ke angkasa dan mengangkat diri mereka. Manusia tidak berbeda dengan Bandit. Bandit tahu ya? Di manakah akal sehatnya? Siapakah yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah? Siapakah yang bisa menegakkan keadilan? Siapakah yang bersedia menderita demi kebenaran? Manusia kejam dan sangat jahat. Setelah memaku Tuhan di kayu salib, mereka bertepuk tangan dan bersorak. Teriakan mereka yang liar tiada hentinya. Mereka seperti ayam dan anjing, mereka bersekongkol dan berkomplot. Mereka telah mendirikan kerajaan mereka sendiri. Campur tangan mereka telah membuat tak satu tempat pun tidak terganggu. Mereka menutup mata mereka dan terus melolong dengan penuh kegilaan. Semuanya terkurung bersama-sama dan suasana yang keruh menyelimuti. Hiruk pikuk dan sibuk dan manusia yang secara membabi buta melekat pada orang lain terus bermunculan. Semuanya mengangkat nama-nama leluhur mereka yang termasyur. Anjing-anjing dan ayam-ayam ini telah lama menempatkan Tuhan di bagian belakang pikiran mereka dan tidak pernah memperhatikan keadaan hati Tuhan. Tidak terlalu mengherankan Tuhan mengatakan manusia seperti itu, seperti anjing dan ayam. Atau ayam, anjing menggonggong dan membuat 100 anjing lainnya menggonggong. Dengan cara ini, dengan banyak kehebohan, ia telah membawa pekerjaan Tuhan ke masa kini. Tanpa menghiraukan seperti apa pekerjaan Tuhan itu. Apakah ada keadilan? Apakah Tuhan memiliki tempat untuk menapakkan kakinya seperti apa esok hari? Seperti apa kehinaannya sendiri dan kenajisan sendiri? Manusia tidak pernah memikirkan banyak perkara sejauh itu. Ia tidak pernah merisaukan dirinya sendiri di hari esok. Dan telah mengumpulkan segala yang menguntungkan dan berharga ke dalam pelukannya sendiri. Tidak menyisakan apapun bagi Tuhan kecuali remah-remah dan sisa-sisa makan. Itu yang saya ceritakan kepada saudara. Ketika orang-orang, saudara coba ingat-ingat saudara. Kemana saudara, teman-teman saudara semua yang dulu yang mencari Tuhan? Apakah mereka masih mencari Tuhan? Bukankah mereka sudah memeluk harta dunia ini erat-erat saudara? Ya kan? Apakah mereka masih memperhatikan keadilan? Apakah mereka masih memiliki hati yang tulus? Saya ingat saudara ketika kita awal-awal membuat persekutuan ini. Kemana mereka? Iya. Dengan segala kesibukan saudara. Mereka tidak punya waktu karena mungkin mereka sudah sibuk dalam pekerjaan mereka. Pekerjaan telah menuntut mereka. Sampai akhirnya mereka harus meninggalkan persekutuan ini. Padahal dulu saudara, kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Karena merindukan kebenaranlah kita saudara. Karena merindukan Tuhanlah kita mendirikan pelayanan ini. Saudara mendengar cerita saya ketika mendirikan pelayanan kita ini saudara.
Saudara lihat teman-teman saudara yang manapun saudara. Kemanapun saudara pergi. Kan gampang melihat mereka. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Mereka mungkin menceritakan mungkin kehebatan pelayanan mereka. Tapi apakah mereka bersedia kembali menjadi orang-orang yang lugu seperti dulu? Apakah masih ditemukan ketulusan dalam hati mereka, keluguan seperti yang dulu? Tidak. Mereka telah menjadi orang-orang hebat. Mereka mungkin telah menjadi orang-orang penting di perusahaan. Mereka mungkin ada di pemerintahan. Ya. Dan mereka membiarkan Tuhan sendirian. Tapi saudara, Tuhan terus melakukan pekerjaannya. Ketika dia menemukan kita, dia bersuka cita. Sekaligus juga dia berjaga-jaga, dia berhati-hati. Manusia tidak pernah memikirkan banyak perkara sejauh itu. Ia tidak pernah merisaukan dirinya sendiri di hari esok. Dan telah mengumpulkan segala yang menguntungkan dan berharga ke dalam pelukannya sendiri. Tidak menyisakan apapun. Tidak menyisakan apapun bagi Tuhan. Kecuali remah-remah dan sisa-sisa makanan. Betapa kejamnya umat manusia. Ia tidak menjaga perasaan Tuhan. Dan setelah secara diam-diam melahap segalanya dari Tuhan, ia melemparkan Tuhan jauh di belakangnya. Tidak lagi mengindahkan keberadaannya. Apa yang saya ceritakan tadi pagi, saudara? Ya. Rasanya saudara saya sedih. Iya. Ya, saya simpan dalam hati saya, kesedihan saya gitu. Karena kesibukan orang, mereka tidak tahu kalau Tuhan sedang ada di rumah mereka. Dan mereka menganggurkan Tuhan itu. Ya, pikir mereka kalau sudah kasih oleh-oleh, kalau sudah ini, ya sudah cukup. Itu mungkin sudah yang terbaik. Dengan mengantar saya mungkin ya, rasanya mungkin sudah kasih yang terbaik. Tapi tahukah saudara? Karena kesibukan mereka, karena keberhasilan, sampai lupa kalau Tuhan ada di sana. Ya. Saya mau belajar saudara untuk menjadi tidak begitu penting lagi saudara. Karena saya mulai sadar saudara, Tuhan itu ternyata tidak sepemaksa. Dia ternyata tidak pernah memaksa saudara. Iya. Dia menangis sendirian saudara ketika murid-muridnya saling bertengkar satu dengan yang lain. Dia tidak memarahin mereka. Dia hanya memanggil seorang anak kecil. Ketika dia berdoa, dia bilang sama mereka, bisakah kamu temanin aku? Aku seperti mau mati rasanya. Tapi coba lihat sampai 3 kali. Mereka tertidur. Betapa sedihnya hati Tuhan, saudara. Tapi sudah dia simpan, saudara, kesedihannya. Dia pun tidak laporan sama bapaknya, saudara, akan itu. Dia sedang tidak berusaha mendapatkan penghiburan dari bapaknya. Kenapa, saudara?
Oh, dia sedang menanggung apa yang harus ditanggung oleh Tuhan. Iya. Dia tidak minta kekuatan pada waktu itu dari Bapa, tidak. Tidak seperti kita sekarang, sudah kalau kita lemah kita berdoa minta kekuatan. Dia tidak. Karena di satu sisi dia menyandang gelar Tuhan. Iya. Makanya kan ketika dia bilang, Eloi, Eloi, lama sahabat, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia sampai berdoa 3 kali coba? Masa berdoa 3 kali tidak melihat bapaknya? Kalau berdoa, selama ini kan Tuhan sudah berdoa, dan dia benar-benar berdoa setiap kali kan, dan dia mendapatkan kekuatan kan. Tapi ada jalan yang baru yang harus dijalaninya. Ya harus menjalani kehidupan sendirian. Iya, seperti itulah kita, saudara. Ketika saya mulai merasakan itu, iya, Tuhan ya. Keberhasilan, kehebatan telah membuat manusia mengesampingkan Tuhan kan. Iya, saudara. Mari kita sadari, saudara. Sering sekali manusia itu, saudara, hanya memanfaatkan Tuhan. Ketika dia butuh, barulah dia cari Tuhan. Setelah itu, menempatkan Tuhan lagi di belakang. Ia mendapatkan kesenangan dari Tuhan. Tetapi menentang Tuhan dan menginjak-injak dia di bawah kakinya. Sementara mulutnya bersyukur dan memuji Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seraya menipu Tuhan. Ia mengagungkan nama Tuhan dan memandang wajah Tuhan. Namun ia juga secara kurang ajar dan tanpa rasa malu duduk di atas tahta Tuhan dan menghakimi ketidakbenaran Tuhan. Dari mulutnya muncul kata-kata bahwa ia berutang budi kepada Tuhan dan ia memandang firman Tuhan. Namun di dalam hatinya ia melemparkan caci maki kepada Tuhan. Ia tenggang rasa terhadap Tuhan, namun menindas Tuhan. Dan mulutnya mengatakan itu adalah demi Tuhan. Di tangannya ia memegang perkara-perkara dari Tuhan. Dan di mulutnya ia mengunyah makanan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Namun matanya memancarkan tatapan dingin dan tanpa emosi kepada Tuhan. Seolah ia ingin melahapnya sampai habis. Ia melihat pada kebenaran tetapi bersikeras mengatakan bahwa itu adalah tipu daya iblis. Ia melihat pada keadilan tetapi memaksakannya menjadi penyangkalan diri. Ia melihat perbuatan-perbuatan manusia dan bersikeras bahwa itulah siapa Tuhan itu. Ia melihat karunia alami manusia dan bersikeras bahwa itu adalah kebenaran. Ia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dan bersikeras bahwa itu adalah keangkuhan dan kesombongan, gertakan dan sifat membenarkan diri sendiri. Ketika manusia memandang Tuhan, ia bersikeras untuk menamainya sebagai manusia dan berupaya keras untuk menempatkan dia di kursi makhluk ciptaan yang berkomplot dengan iblis. Ia tahu dengan baik bahwa itu adalah perkataan Tuhan, namun ia tidak akan menyebutnya lain daripada tulisan seorang manusia. Ia tahu dengan baik bahwa roh itu diwujudkan di dalam daging. Nah, bahwa Tuhan telah menjadi daging, tetapi semata-mata mengatakan bahwa manusia ini adalah keturunan iblis. Ia tahu dengan baik bahwa Tuhan itu rendah hati dan tersembunyi, tetapi semata-mata mengatakan bahwa iblis telah dipermalukan dan Tuhan telah menang. Sungguh tidak berguna.
Manusia bahkan tidak layak untuk melayani sebagai anjing penjaga. Dia tidak membedakan antara hitam dan putih, bahkan dengan sengaja memutarbalikkan hitam menjadi putih. Dapatkah kekuatan manusia dan kepungan manusia menahan hari pembebasan Tuhan? Setelah dengan sengaja menentang Tuhan, manusia sama sekali tidak peduli, bahkan melangkah lebih jauh untuk membunuhnya. Tidak memberi Tuhan kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Di manakah kebenaran? Di manakah kasih? Ia duduk di samping Tuhan dan mendorong Tuhan ke lututnya untuk memohon pengampunan, untuk menaati semua pengaturannya, untuk menyetujui semua siasatnya tanpa membantah. Dan ia membuat Tuhan meminta petunjuk darinya dalam segala yang dilakukannya, atau ia menjadi sangat marah dan murka. Saudara, tentu saudara, saat ini perkataan-perkataan ini sulit. Sulit untuk kita cermati, saudara. Tidak mudah, saudara. Karena saudara, di satu sisi saudara, Tuhan itu berbicara melalui kita. Tuhan yang sedang berbicara ini pun tidak pernah kita berjumpa secara fisik. Dan itu juga sesuatu yang sulit, saudara. Untuk memahami setiap perkataan Tuhan ini tentu tidak mudah, saudara. Di satu sisi kita manusia rusak. Di satu sisi kita diminta untuk mewakilinya. Di satu sisi kita tidak layak, di sisi Tuhan Dia meminta kita berani. Kan itu dilema bagi kita, saudara. Kita tidak tahu berbuat apa. Bagian apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Dengarkan saja perkataan firman ini, saudara. Sesuai dengan waktu penyempurnaan Tuhan, kita akan mengerti betapa kata-kata ini adalah kebenaran, saudara. Gak perlu kita menyangkalnya saat ini. Karena memang sudah kita tidak tahu tentang kehidupan ini sesungguhnya. Tapi yang pasti saudara, dengan mengucapkan setiap perkataan ini, Tuhan sedang tidak menghina kita. Tidak. Tuhan tidak begitu. Dan Tuhan tidak sedang mengatakan ketidakbenaran, mana mungkin, saudara. Dia mengatakan ketidakbenaran. Dia mengatakan apa adanya. Ketika saya membaca ini, bukankah saya bisa menjadi orang seperti yang dimaksud ini, saudara? Sok tahu, kan bisa kan? Sok pintar, sok hebat, kan bisa kan? Tapi di satu sisi, saudara, siapa yang akan berani mengucapkan ini? Bukankah ketika saya keluar itu dari mulut saya, bukankah seolah-olah saya Tuhan yang mengucapkannya? Karena keluar dari mulut saya. Bukankah Tuhan itu ingin benar-benar ingin melupakan saya gitu? Tapi di satu sisi ini menjadi dilema bagi dia. Dia kan nggak boleh menganggap saya sebagai robot gitu. Nggak bisa. Gimana? Disitulah saudara, kita itu hanya bisa kita lakukan adalah mendengarkan Dia. Ya Tuhan, hanya Engkau yang benar. Iya Tuhan. Sambil memperhatikan dengan serius maksudnya. Bukan menjadi kayak orang bodoh gitu. Enggak. Bukan seperti orang kalau di ketentaran, siap. Taat buta namanya. Tuhan tidak seperti itu. Justru ketika seseorang mengucapkan, orang itu menjadi memiliki takut akan Tuhan. Iya Tuhan. Kadang-kadang pengen nyerah, saudara. Ya siapa yang bisa benar, saudara?
Mana ada. Tidak ada orang benar. Kalau misalnya kita katakan ini orang lain, berarti kan kita sedang memisahkan diri kita dari orang itu. Berarti kan kita sedang membenarkan diri kita sendiri. Kalau kita membenarkan diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Mundur lagi kita ke belakang. Ketika kita berani mengatakannya, oh ini Tuhan begini, sadar kita itu, wah Tuhan gitu, bahaya lagi sama kita. Mari kita lanjutkan, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan tidak dirundung duka di bawah pengaruh kegelapan seperti itu yang memutarbalikkan hitam menjadi putih? Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Mengapa dikatakan bahwa ketika Tuhan memulai pekerjaan terakhirnya, hal itu seperti pekerjaan menciptakan langit dan bumi? Perbuatan manusia begitu kaya. Perhatikan, kaya dalam tanda kutip. Oke, sumber air hidup yang terus mengalir tanpa henti mengisi kembali hati manusia. Sementara mata air hidup dari manusia bersaing melawan Tuhan tanpa keraguan. Keduanya tidak dapat didamaikan, dan mata air itu mencukupi manusia menggantikan Tuhan tanpa mendapat hukumannya. Sementara manusia bekerja sama dengan tanpa mempertimbangkan bahaya yang ada di dalamnya. Apa akibatnya? Oh ini sudah dalam sekali saudara pernyataan ini saudara. Ini benar-benar ini sudah di luar, ini saudara sudah di luar nalar kita gitu. Sudah sangat sulit saudara untuk memahami. Iya. Karena saudara harus berani membayangkan diri saudara seperti Adam dulu, seperti orang-orang pertama dulu. Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Makanya dibilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Karena pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah gini saudara. Itulah area sebetulnya. Kalau boleh dikatakan saudara, area itu satu kebebasan untuk meneliti Tuhan tadi saudara. Iya. Dan itu sebetulnya itu sangat kurang ajar sekali saudara. Iya. Itu sama seperti ketika dua anak Nuh itu ketika melihat Nuh telanjang itu saudara. Iya. Mereka menertawakannya gitu. Untung Sem itu menutupi ketelanjangan ayahnya. Dan manusia sudah melakukan banyak sekali itu saudara. Ya dan tanpa sadar saya juga begitu dulu saudara. Ketika dibawa keluar dari segala kecurangan itu dulu saudara. Saya akan menceritakan semua saudara. Memang begitu adanya. Jadi kalau Tuhan sabar saudara dengan saya, bukankah itu ajaib saudara? Dan kalau kita mendengarkan kebenaran-kebenaran ini saudara, aduh saudara, kalau saya menjelaskan kepada saudara gitu ya, itu saudara sangat riskan sekali saudara. Untuk saya menjelaskan itu dari pikiran saya saudara. Sangat memungkinkan. Itu yang dikatakan tadi, bukankah itu mengkhawatirkan Tuhan? Itu tadi saudara, di mana dikatakan manusia itu ingin menyamai Tuhan. Iblis selalu mencari cara, mencari celah
Di satu sisi saudara, masih ada tanda kepemilikan dia dalam kita saudara. Karena di satu sisi Tuhan ingin membongkar iblis yang di dalam kita. Di mana kadang-kadang kita masih mempertahankannya. Oh iya saudara. Bukankah rasanya semakin sulit saudara? Tapi saudara, kebenarannya saudara, Tuhan pasti menang. Iya saudara. Mari saudara miliki setiap hari hati lapar dan haus akan Dia. Miliki kerendahan hati ya. Apapun yang kau miliki saat ini, jangan pernah biarkan Tuhan sendirian gitu. Tetaplah berdoa kepada Dia gitu. Agar engkau bisa hidup selamanya. Gitu kan saudara, sudah jam 9, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Saat ini kami beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua.